mendengarkan podcast ini. Hal ini sangat prinsip. Bapak Ibu harus mengerti dan harus menerima bahwa dengan mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bukan berarti sudah menerima Dia secara utuh. Bukan berarti sudah menerima Dia secara utuh. Sama seperti kalau seorang wanita berkata kepada seorang pria, "Aku menerima engkau sebagai suamiku." Atau seorang pria berkata kepada seorang wanita, "Aku menerima engkau sebagai istriku." Bukan berarti bahwa mereka sudah saling menerima pasangan hidup itu secara benar. Perjalanan hidup dari hari ke hari sampai mereka menutup mata, itulah yang membuktikan apakah mereka sudah menerima pasangan hidup mereka secara benar. Ingat, hari-hari hidup sampai menutup mata. Jadi kalau saudara berkata, "Aku percaya Yesus adalah Tuhan dan Dia Juru Selamat," itu baru awal sebuah perjalanan menerima Yesus secara utuh. Jadi kalau kita mengatakan Yesus adalah Tuhan, artinya kita mengakui bahwa Dia adalah yang menciptakan langit dan bumi, yang pemerintahannya sudah sejak zaman purbakala, sejak zaman dahulu kala, sebelum dunia dijadikan. Kalau kita mengaku dan menerima Dia sebagai Juru Selamat, artinya bahwa Dialah yang dapat menggubah hidup kita sehingga kita dapat dikembalikan ke rancangan Allah yang semula. Bapak Ibu saudara sekalian, banyak orang Kristen yang harus dikatakan dengan tegas, sesat. Ketika merasa bahwa dia sudah menerima Yesus dengan mengakui dan mempercayai Dia Tuhan dan Juru Selamat, kemudian dia merasa sudah mencapai keselamatan. Dan pada umumnya orang Kristen begitu. Ini sesat, salah sekali. Keselamatan adalah dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Itu berarti seseorang yang benar-benar selamat atau memasuki proses keselamatan itu menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Kehidupan Tuhan Yesus yang dijalani 2000 tahun yang lalu dijalani oleh orang percaya hari ini. Bagaimana mengenakan gairahnya Spirit Tuhan, karakternya dalam hidup kita hari ini, yang tentu masing-masing memiliki kekhasan, memiliki keunikan. Jadi kalau Tuhan berkata, darahku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman, dan tubuhku benar-benar makanan, itu kita minum dan makan darah dan tubuh Tuhan. Artinya menyatu. Darah itu spirit atau semangat. Tubuh itu kekuatan. Seperti Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi dalam daging ini adalah hidup dalam iman kepada anak Allah yang telah memberikan nyawanya, mengasihi aku. Jangan menggunakan tubuh dan darah Tuhan, artinya kekuatannya, untuk kepentingan-kepentingan pribadi
dalam ambisi dan keinginan manusia. Saudara dikatakan menerima Tuhan Yesus, saya dikatakan menerima Tuhan Yesus kalau kita menyerap spiritnya, kita menyerap karakternya, sehingga kalau kita memiliki kehidupan hari ini, kita menggerakkan hidup seperti yang pernah digerakkannya 2000 tahun yang lalu di Palestina. Spirit yang kita miliki itu spiritnya Tuhan Yesus. Jika tidak demikian, jangan menyebut diri Kristen. Kristen itu seperti Kristus. Kalau tidak makin seperti Kristus, saudara tidak layak disebut Kristen. Nah, kesalahan banyak orang adalah sudah merasa percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sudah mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, lalu merasa sudah selamat. Dia menjalani hidupnya dengan mengenakan status Kristen ke gereja setiap minggu. Ini sesat. Itulah sebabnya kalau saudara sudah mengawali perjalanan hidup menerima Dia, baru mengawali, mengakui Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara harus dimuridkan oleh Dia. Tidak ada pendeta, ingat ini. Tidak ada pendeta, ingat ini. Tidak ada pendeta dan gereja yang bisa memuridkan saudara. Hanya Tuhan. Saya juga tidak bisa memuridkan saudara, karena saya sendiri dalam proses dimuridkan. Saya hanya bisa menjadi paling tinggi asisten guru. Saya memberikan mentor yang terbatas, mentoring yang terbatas. Saudara setiap hari harus berinteraksi dengan Tuhan. Harus berinteraksi melalui Roh Kudus. Saudara harus mengalami Tuhan. Sebab hanya Tuhan Yesus yang bisa menjadi pokok keselamatan, artinya menjadi penggubah. Pokok keselamatan itu aitios. Saya senang dengan kata itu, pokok keselamatan. Pokoknya itu ada di dalam Dia, bukan di dalam keberagamaan. Anda harus menempel ke Tuhan, bukan menempel ke Erastus, bukan menempel ke gerejanya Erastus atau gereja siapapun. Saya mengatakan berulang-ulang, saya tidak bisa memuridkan saudara. Saudara harus berinteraksi langsung dengan Tuhan. Tuhan Yesus sebagai pokok keselamatan, aitios, penggubah, composer bagi mereka yang taat. Jadi inilah proses menjadi orang Kristen. Orang yang mengaku Kristen walaupun belum sempurna, itu tidak salah, asal betul-betul makin bertumbuh. Kalau seorang anak manusia lahir, bayi, usia 3 hari, 30 hari, kita tidak bisa mengatakan dia bukan manusia loh. Dia manusia loh. Asal dia tumbuh. Dari bayi menjadi kanak-kanak, remaja, pemuda. Asal tumbuh. Tapi kalau bayi yang tidak tumbuh, itu bukan manusia. Boneka. Ibu-ibu mungkin usianya sudah 35, 40 tahun, bahkan 45 tahun. Lalu pulang ke rumah orang tua di kampung. Lalu bongkar-bongkar gudang. Lalu ketemu bayi. Boneka, bukan bayi. Ingat waktu dulu kelas 6 SD, ini bonekanya. Ya, ibu-ibu sudah gede, segede ongkang. Udah gede begitu. Rambut putih. Ini si bayi masih tetap sama. Gini. Apalagi bayi-bayi zaman dulu. Ya. Belum bisa nangis sendiri. Dipencet orang gitu. Ya. Itu bayi, itu bukan bayi maksud saya. Itu boneka. Anak lahir umur 3 hari, 30 hari, manusia enggak? Manusia. Disebut manusia kalau dia tumbuh.
Saudara kalau tidak tumbuh, saudara bukan Kristen. Memang umur manusia, pengalaman hidup membuat orang bisa menjadi makin bijak. Sebab kodrat dosa dalam diri manusia atau kodrat kemelesetan itu bisa dijinakkan oleh agama dan hukum-hukum serta syariatnya. Orang bisa jadi baik, tetapi kekristenan bukan untuk menjinakkan karakter lama kita atau manusia lama kita atau kodrat dosa kita. Tetapi kekristenan itu mematikan supaya kodrat Allah yang muncul. Tidak boleh menghidupi dua-duanya, harus satu dikorbankan. Maka Tuhan mengatakan kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kodrat ilahi yang ditumbuhkan. Kalau Bapak Ibu belum mengerti benar yang saya maksud, dengar dulu. Sebab ini harus dialami. Ketika dia menemukan ada dua kodrat di dalam dirinya, saudaraku. Jadi, proses menjadi Kristen ini luar biasa. Jadi kita belum Kristen, Pak. Sudah, asal saudara mengalami proses pertumbuhan mengenakan kodrat ilahi. Tapi kalau cuma beragama Kristen, tambah baik, tambah bijak, melalui perjalanan waktu, sebenarnya you bukan orang Kristen. You cuma beragama Kristen, tapi bukan Kristen. You beragama yang namanya agama Kristen, tapi you bukan Kristen. Saudara ngerti nggak saya ngomong apa ya? Kesalahan banyak orang Kristen selama berabad-abad, mereka merasa sudah menjadi orang Kristen yang benar, karena mengakui dengan nalar bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian mereka percaya bahwa pertumbuhan rohani akan berlangsung dengan sendirinya. Biasanya target atau goal kehidupan rohani seperti ini adalah menjadi orang baik, orang saleh. Padahal Kristen yang benar yang harus dicapai itu serupa dengan Tuhan Yesus. Kalau hanya baik, saudara tidak perlu jadi Kristen. Agama lain, maksud saya agama-agama juga mendidik orang kepada kebaikan, saudaraku. Ya, saudara tahu saya mau gambar apa? Oke. Kalau saudara mau mengangkut barang 50 kilo, itu cukup dengan mobil niaga. 50 kilogram. Kalau 20 ton, tronton. Kira-kira saya mau ngomong apa? Kalau hanya menjadi baik, cukup beragama. Cuman 50 kilo tuntutannya. Tapi kalau you must be perfect, kamu harus sempurna. Hidup keagamaanmu harus lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi, harus tronton. Dan saudara tahu Tuhan memberikan tronton. Tapi kalau Anda nggak mengenali tronton ini dan bagaimana mengoperasikan, Anda tidak akan bisa mengangkut 20 ton. Bahkan 50 kilo pun enggak. Karena Anda hanya punya bajai. Nangkep enggak? Jadi begini saudaraku. Kalau cuma mau jadi baik, setinggi ini cukup beragama. Tetapi kekristenan itu membuat saudara harus naik terus. Sempurna seperti Bapak. Tronton. Ini sayap burung pipit. Kalau ini harus Raja Wali. Ini cukup pipit yang kayak puput. Tapi banyak orang Kristen boro-boro Raja Wali. Pipit pun tidak. Jadi apa? Ayam. Kais-kais cari cacing. Ngerti nggak banyak orang beragama non-Kristen bisa tidak duniawi? Tidak duniawi. Mencari Tuhannya sungguh-sungguh semedi atau apapun yang mereka lakukan. Rohani menurut ukuran mereka. Tapi malah ada orang Kristen yang masih duniawi. Kasihan. Jauh bener. Kita baca dulu Matius 5:20.
Matius pasal 5 ayat 20, saudaraku. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara harus punya keunggulan, bukan mau kompetisi. Keunggulan sebagai orang Kristen seperti Kristus, yang kelakuan saudara lebih dari orang beragama manapun, bahkan lebih dari tokoh-tokoh agamanya. Kehidupan moral yang unggul ditandai dengan kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercelah. Nah, ini tantangan buat saudara yang punya tronton. Tronton ini isinya, saudara tahu apa? Injil, Roh Kudus, dan penggarapan Tuhan. Allah bekerja dalam mendatangkan kebaikan. Ini hanya orang percaya yang punya ini. Roh Kudus itu akan membuka pikiran kita untuk bisa melihat kodrat ilahi dan kodrat manusia dari segala hal. Nggak usah masalah dosa keji ya. Saudara bercanda pun candanya mesti kudus. Seperti ilustrasi yang saya kemukakan, kalau saudara ditanya, bapak-bapak ya, ditanya, ibu di mana? Bisa dijawab, biasa perempuan. Itu kodrat manusia atau kodrat Allah? Manusia. Atau mungkin jawabannya berbunyi, dia di rumah sibuk. Padahal belum tuh sibuk loh. Hah, kodrat manusia atau kodrat ilahi? Kodrat manusia. Kalau kodrat ilahi jawabannya pasti sempurna. Cukup mengatakan dia di rumah. Sudah. Ngapain Pak? Saya lagi di sini, jadi saya tidak tahu apa yang dilakukan. Loh, betul nggak? Dan banyak tindakan kita yang sebenarnya kodrat manusia. Dalam segala hal. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, saya bertugas menunjukkan isi dari tronton ini. Injil diajarkan. Saudara semua ini harus berteologi ya. Bapak Ibu, tidak ada satu hari saudara tidak menambah ilmu. Kebenaran itu yang benar. Buku rohani ada, CD khotbah ada, tambahkan. Tidak ada satu hari pun Anda tidak menghadap ke markas. Saudara bisa menghadirkan markas di dalam ruang kamarmu, di ruang doamu. Ketemu, interaksi dengan yang mulia, Tuhan kita Yesus Kristus. Karena hanya yang mulia yang bisa memuridkan saudara. Saya tidak bisa memuridkan. Pak, saya muridnya Pak Eras. Oh, itu mungkin murid sekolah. Sebenarnya saya nggak pernah bisa jadi guru. Saya asisten guru. Masing-masing harus dimuridkan oleh Tuhan Yesus lewat ini. Doa pribadi. Nah, lalu lewat pengalaman hidup penggarapan Allah ini, orang itu belajar. Tuhan memuridkan saudara. Jadi kalau saudara tidak sungguh-sungguh memanfaatkan fasilitas ini, nggak bisa angkat 20 ton. Jadi ketika kita mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, trontonnya diberi. Roh Kudus dimeteraikan, Injil disediakan. Allah akan menggarap. Kalau orang sudah membenci Tuhan Yesus, apa? Udah. Kartu mati. Bisa baik tapi tidak bisa sempurna. Nah saudara ini kan menghormati Tuhan dalam arti menerima dia sebagai Tuhan kan? Amin. Juru selamat kan? Punya Roh Kudus. Saudara bisa menghargai Alkitab. Kalau tidak kan Anda tidak mau membaca Alkitab. Anda mau ke gereja, bagus. Oleh sebab itu aktifkan dengan belajar Injil, dengan berdoa. Dalam berdoa saudara tanya Tuhan gereja mana yang benar dan pendeta mana yang pantas atau layak ku dengar.
Kalau gereja ini sudah anggap layak, ya udah sudah hadir di sini. Pendeta ini pantas sudah dengarkan. Tapi kalau sudah merasa tidak layak, maksudnya gereja ini tidak pantas didengar, jangan datang. Anda nggak datang pun saya kasih tahu ya, nggak saya cari. Saya nggak kenal saudara siapa, gimana nyarinya? Ini bukan ngusir loh. Ini jangan berpikir pendeta kok ngomong begini. Jemaat disambut dong malah diusir-usir. Bu, saya kan mau ngajak fair-fairan, Bu. Tanya Tuhan. Gereja mana yang patut kamu kunjungi dan pendeta mana yang patut kamu dengar. Sebab ini masalahnya soal tronton loh. Diajarkan nggak isinya dan cara mengoperasikannya? Diajarkankah komponen-komponennya dan kita mengoperasikannya, saudaraku? Kan begitu, saudara. Nah, kalau saudara tidak memiliki target serupa dengan Tuhan Yesus, karena tidak mau jadi Kristen, karena merasa sudah Kristen. Ingat, bayi lahir manusia enggak? Asal bertumbuh. Kalau tidak namanya ada kocan. Kan begitu, boneka. Saudara bertumbuh enggak makin mengenakan kodrat ilahi? Ini tadi yang jawab 10% ada enggak kira-kira? Kehidupan itu ada perubahan. Kalau saudara mempercayai ini gereja yang benar dan pembicaranya patut didengar. Saya gembala kecil, saya kasih tahu ya. Orang yang bertumbuh itu ada 3 ciri utama. Menyangkut kebahagiaan, menyangkut keberanian, menyangkut kesiapan. Orang yang bertumbuh dengan target menjadi manusia seperti yang dikehendaki oleh Allah, itu menjadi manusia yang merdeka, saudara. Kemerdekaan itu ditandai 3 hal ini. Jadi kalau misalnya begini, hari ini gambarnya susah dimengerti, saudaraku sekalian. Ini seperti tali. Hidup saudara cuman sepotong sini loh. Ini 70 tahun ini. 70 tahun. Oke. Cuman segini. Kalau saudara menjadi kekasih Tuhan, saudara. Tuhan kebahagiaanku. The only happiness I have. Wow. Jadi kekasih Tuhan. Tidak ada yang bisa membahagiakan aku selain Tuhan. Ini harus jadi prinsip saudara. Kenapa saudara dan saya nggak mengarahkan semua gairah kita kepada yang mulia Tuhan Yesus? Begitu Anda dan saya cinta pada satu sosok, seperti ada tembok yang nutup, nggak ada orang lain. Dia membahagiakan aku. Makanya saya ajak saudara berinteraksi tiap hari. 30 menit berdoa. Pak, saya jangankan 30 menit, 10 menit sudah siksaan. Oke. Saudara yang nggak bisa berenang, lihat air takut. Nggak usah dalam 2 meter ya. 1,5 meter pas gini aja nih. Udah takut. Tapi kalau saudara bisa berenang, makin dalam air itu, makin you senang. Aneh ya? Latih dong. Latih dong. Ada latihan. Bisa. Kalau latihan bisa, nanti mau berenang berapa lama juga bisa. Saudara nggak pernah bisa berenang, jangan berkata, nggak bisa. Yuk belajar dulu. Kalau sudah bisa itu enak. Saudara kalau berdoa ya, saudara bisa bicara. Dan itu makin hari itu makin koneksi kita makin kuat. Itu nggak bisa saya jelaskan pengertian koneksi. Jadi kalau saya berkata, Bapa di sorga. Beda dengan saya 2 tahun yang lalu. Beda. Bapa kami, Bapa. Aku mohon petunjukmu untuk hal ini. Beda. Seperti provider itu loh Pak. Ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Kuat. Yes. Aduh, indah.
Tapi kita kalau nanti kehabisan kata-kata ngomong apa? Begini saja. Kami sembah Engkau, Maha tinggi Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mengangkat hati kita, gairah kita arahkan ke Tuhan. You are the only high happiness I have. Kalau menjadi kekasih Tuhan, saudaraku, itu kebahagiaan yang luar biasa. Kalau misalnya Bapak Presiden mau ke rumah saudara jam 9 pagi, Anda bangun jam 6, Anda bangun jam 5 pagi, persiapan semua. Wah, saudara tunggu. Jam 9 tidak datang. Ajudannya berkata, Pak, nggak jadi jam 9, jam 5 sore. Jam 5 sore, you tunggu, you nggak keluar rumah. Jam 5 sore, telepon lagi, aduh minta maaf, Bapak Presiden lagi ada urusan yang sangat penting, tidak bisa ditunda. Mungkin jam 10:30 malam. Anda pun nggak tersinggung. Itu Bapak Presiden, apalagi Tuhan. Menjadi kekasih Tuhan itu luar biasa, saudara. Tetapi saudara harus sampai prinsip, tidak ada kebahagiaan dalam hidupku selain Tuhan. Yang kedua, tidak ada yang kutakuti dalam hidup ini selain Tuhan. Artinya dia yang paling kuhormati. Mau miskin, dihina orang, dalam bahaya, ancaman mau mati, aku nggak takut. So kalau kita takut sesuatu berarti dia lebih besar dari Tuhan. Nggak boleh ada yang kita takuti. Dan kalau sudah sampai tingkat tidak takut apapun dan siapapun selain Tuhan, kita baru bisa hidup suci di sini. Kita baru bisa hidup suci. Jadi prinsipnya saudara bawa pulang ini. 1, hanya Tuhan kebahagiaanku. 2, tidak ada yang kutakuti selain Tuhan. 3, aku hidup ini hanya untuk menanti Tuhan panggil aku pulang atau Tuhan datang menjemputku. Memang yang ini rata-rata untuk orang yang sudah berusia. Tapi saya ingatkan anak muda pun juga bisa mati. Mestinya saudara punya prinsip ini yang sudah usia di atas 50 tahun. Seperti saya mendekati usia 60 tahun ini. Saya punya prinsip ini. Kemarin istri saya bicara sesuatu gitu. Saya berkata, Mam, kayaknya kita sudah nggak usah memperkarakan hal ini. Kita sudah lewati itu. Lalu saya sebutkan ini. Tuhan kebahagiaan kita. Nggak ada yang kita takuti selain Tuhan. Sambil ngomong saya, aku hidup hanya untuk menantikan dipanggil pulang Tuhan atau dijemput dia. Pak, ini yang paling benar sudah. Nggak ada yang lebih benar dari ini, saudara. Ini yang menyelamatkan kita. Ini standar, saudaraku. Dan kendaraan yang Tuhan berikan, fasilitas keselamatan itu bisa membawa kita kepada tingkat kekristenan seperti ini. Jangan saudara sombong, rendahkan hatimu, turuti apa yang Tuhan ajarkan ini. Ini kekristenan yang sejati, saudaraku. Amin.